Di kaki Gunung Fuji yang agung, di tengah keremangan hutan bambu yang sunyi, seorang kakek tua penebang bambu menjalani hari-harinya dengan sederhana. Setiap hari ia membelah bambu, mencari nafkah dari apa yang diberikan alam kepadanya. Ia tak pernah menyangka, di sisa usianya, alam akan memberinya keajaiban terbesar yang pernah ada. Suatu sore saat senja mulai mewarnai langit, matanya menangkap sesuatu yang aneh. Sebatang bambu muda bersinar, memancarkan cahaya keemasan yang lembut, seolah ada matahari kecil terperangkap di dalamnya. Dengan hati-hati dan penuh rasa penasaran, ia mendekat. Cahaya itu begitu hangat, begitu menenangkan. Ia pun menebang batang bambu itu. Dan saat terbelah, keajaiban yang sesungguhnya terungkap. Di dalamnya, terbaring seorang bayi perempuan mungil, sekecil ibu jari. Kulitnya bersinar seperti cahaya bulan, matanya jernih seperti langit malam yang tenang. Kakek dan nenek yang sudah lama mendambakan seorang anak, merasa ini adalah anugerah dari para dewa. Mereka membawanya pulang dengan penuh sukacita, merawatnya seperti anak kandung sendiri. Mereka menamainya Kaguya Hime, yang berarti putri cahaya. Sejak kehadiran Kaguya Hime, hidup pasangan tua itu berubah total. Keajaiban tidak berhenti pada kelahirannya saja. Setiap kali sang kakek menebang bambu, ia selalu menemukan bongkahan emas di dalam batangnya. Dalam waktu singkat, mereka menjadi keluarga yang sangat kaya raya. Mereka membangun rumah yang megah dan bisa memberikan semua yang terbaik untuk putri tercinta mereka. Kaguya Hime tumbuh dengan sangat cepat. Hanya dalam beberapa bulan, ia telah menjadi seorang gadis remaja yang memesona. Dan tak lama kemudian, ia mekar menjadi seorang wanita dewasa dengan kecantikan yang tak tertandingi di seluruh negeri. Wajahnya bersinar lembut, rambutnya hitam legam, berkilauan, dan setiap gerak-geriknya penuh dengan keanggunan yang seolah bukan berasal dari dunia ini. Kecantikannya menjadi buah bibir. Kabar tentang sang putri cahaya menyebar dari desa ke desa, dari kota ke kota, hingga akhirnya sampai ke telinga para bangsawan dan pangeran di seluruh penjuru Jepang. Mereka semua terpikat oleh cerita tentang gadis dari hutan bambu itu. Satu persatu, para pria terhormat dari keluarga paling berkuasa datang untuk melamarnya. 5 pangeran bangsawan datang silih berganti, membawa lamaran dan janji-janji manis. Mereka bertekad untuk mendapatkan hati Kaguya Hime. Namun, Kaguya bukanlah gadis biasa. Hatinya tidak bisa dibeli dengan kekayaan atau kekuasaan. Merasa terdesak oleh lamaran yang terus berdatangan, ia memberikan tugas yang mustahil kepada kelima pangeran itu. Ia meminta mereka untuk membawakan benda-benda legendaris yang hanya ada dalam dongeng. Kepada pangeran pertama, ia meminta mangguk suci milik Buddha yang konon ada di India. Kepada yang kedua, ia meminta cabang pohon permata dari pulau mitos Horai. Pangeran ketiga ditugaskan mencari jubah legendaris yang terbuat dari kulit tikus api dari negeri Tiongkok. Yang keempat, harus menemukan permata berwarna-warni yang ada di leher seekor naga laut. Dan yang terakhir, pangeran kelima harus membawa cangkang kerang langka yang ditelan oleh burung walet. Para pangeran itu dibutakan oleh hasrat untuk memilikinya, berusaha keras memenuhi permintaan mustahil itu. 3 dari mereka mencoba menipu Kaguya dengan barang-barang palsu. Namun kebohongan mereka langsung terbongkar. 1 pangeran menyerah setelah badai besar di laut, dan pangeran terakhir tewas dalam usahanya melawan naga. Tak ada satupun yang berhasil. Kaguya Hime tetap menolak semua lamaran. Bahkan Kaisar Jepang sendiri setelah mendengar pesonanya datang untuk melihatnya. Sang kaisar langsung jatuh cinta dan melamarnya, menawarkan posisi sebagai permaisuri. Namun dengan sopan, Kaguya menolaknya. Ia menjelaskan bahwa ia tidak bisa menjadi milik siapapun di dunia ini karena ia berasal dari tempat yang berbeda. Meski hidup dalam kemewahan dan dikagumi banyak orang, ada kesedihan yang tersembunyi di mata Kaguya Hime. Setiap kali bulan purnama tiba, ia akan duduk di beranda, menatap langit dengan tatapan rindu yang mendalam. Air mata seringkali membasahi pipinya saat memandang bulan yang bersinar terang. Kakek dan nenek angkatnya khawatir melihat kesedihan putri mereka. Akhirnya, Kaguya Hime mengungkapkan rahasianya. Ia mengaku bahwa ia tidaklah manusia biasa. Ia berasal dari Tsuki no Miyako, ibu kota bulan. Ia diasingkan ke bumi sementara waktu sebagai hukuman atas kesalahan kecil yang pernah ia perbuat. Namun, masa hukumannya akan segera berakhir. Pada malam bulan purnama berikutnya, orang-orang dari bulan akan datang untuk menjemputnya pulang. Mendengar hal itu, hati kakek dan nenek hancur. Mereka tak bisa membayangkan hidup tanpa putri tercinta mereka. Kaisar yang masih sangat mencintai Kaguya juga mendengar berita ini.
Ia tidak rela kehilangan Kaguya. Sang kaisar segera memerintahkan 2.000 prajurit terbaiknya untuk menjaga rumah Kaguya. Mereka mengepung rumah itu, bersenjata busur dan panah, siap melawan siapapun yang mencoba membawa sang putri pergi. Malam yang ditakdirkan pun tiba. Bulan purnama bersinar begitu terang, mengubah malam menjadi siang. Tiba-tiba, langit di atas rumah Kaguya Hime mulai bersinar lebih terang lagi. Sebuah awan gagah turun perlahan dari angkasa, membawa kereta terbang yang ditarik oleh makhluk-makhluk surgawi yang bercahaya. Para prajurit kaisar yang berjaga di atap dan di halaman menjadi buta oleh cahaya yang menyilaukan itu. Kekuatan mereka seolah lumpuh. Busur dan panah terasa tak berguna di hadapan kekuatan surgawi ini. Pintu rumah terbuka dengan sendirinya. Utusan dari bulan turun dari kereta, membawa sebuah jubah bulu surgawi dan ramuan keabadian. Kaguya tahu waktunya di bumi telah habis. Dengan berat hati, ia mengucapkan selamat tinggal kepada kakek dan nenek yang menangis pilu. Ia meyakinkan mereka bahwa ia akan selalu mengingat cinta dan kebaikan mereka. Sebelum pergi, ia menulis sebuah surat terakhir untuk kaisar, orang yang tulus mencintainya. Bersama surat itu, ia melampirkan sedikit ramuan keabadian yang ia dapatkan sebagai tanda terima kasih. Salah satu utusan bulan kemudian memakaikan jubah bulu surgawi itu di pundak Kaguya. Seketika itu juga, semua kesedihan dan ingatannya tentang kehidupan di bumi lenyap. Ia kembali menjadi makhluk surgawi yang tak memiliki perasaan manusiawi. Tanpa menoleh ke belakang, ia naik ke kereta terbang dan terangkat kembali ke langit, kembali ke rumahnya di bulan, meninggalkan dunia manusia dalam keheningan. Kaisar menerima surat dan ramuan itu dengan hati yang hancur. Ia membaca pesan perpisahan dari Kaguya Hime, merasakan cinta dan keputusasaan dalam setiap katanya. Apa artinya keabadian jika ia harus menjalaninya tanpa wanita yang ia cintai? Dengan duka yang mendalam, Kaisar memerintahkan para pengawalnya untuk membawanya ke gunung tertinggi di Jepang, gunung yang paling dekat dengan langit. Di puncak Gunung Fuji, sang kaisar menatap bulan dengan pilu, seolah mencari wajah Kaguya di sana. Ia kemudian memerintahkan pengawalnya untuk membakar surat dan ramuan keabadian itu di puncak gunung. Ia berharap asap dari api itu akan naik tinggi ke langit, mencapai bulan dan menyampaikan pesan cintanya yang tak pernah padam kepada sang putri cahaya. Sejak saat itu, legenda mengatakan bahwa asap yang terkadang masih mengepul dari puncak Gunung Fuji bukanlah asap vulkanik biasa. Itu adalah simbol cinta abadi kaisar yang terus naik ke langit. Sebuah pesan dari bumi yang merindukan bulan. Sebuah peringatan tentang Kaguya Hime sang putri cahaya yang pernah turun ke dunia namun tak akan pernah bisa dimiliki. Kisah ini menjadi salah satu cerita rakyat paling abadi di Jepang. Sebuah dongeng tentang keindahan yang fana, cinta yang tak terbalas dan kerinduan antara dua dunia yang berbeda. Terima kasih sudah menyimak kisah Putri Kaguya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk lebih banyak cerita menarik lainnya. Sampai jumpa!